hari ini kita lanjut praktek coaching yang kedua, yang dimana saya sebagai coach, terus Ibu Samsiah sebagai coachee. Bisa kita mulai, Bu Samsiah? Nggih, siap, Bu. Permisi, Bu Kadek. Selamat malam. Iya, Bu. Selamat malam, Bu Sam. Silakan masuk. Malam-malam Ibu datang menemui saya. Mungkin ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Iya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Saya mengganggu waktunya. Oh, tidak sama sekali, Bu. Saya senang Ibu bisa berkunjung ke rumah. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Nggih, Bu. Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya alami tadi di sekolah ketika pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah. Ya. Baik, Bu Sam. Dengan senang hati saya akan mendengarkannya. Gimana, Bu? Apa yang Pian alami tadi? Begini, Bu Kadek. Saya tadi kan baru saja nih mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang tadi melakukan supervisi saat saya mengajar. Kepala sekolah tampak beratan, Bu, ketika saya mengajar tanpa ada buku teks. Nah, saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan kepala sekolah, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tapi kepala sekolah tampaknya tersinggung, Bu. Oh, jadi menurut Ibu, teguran itu membuat Ibu resah ya? Dan Ibu merasa bersalah sama kepala sekolah Ibu? Iya, Bu, benar sekali. Enggak, Bu, saya mengerti perasaan Ibu. Dari percakapan kita malam ini, apa yang ingin Ibu dapatkan nanti? Sebenarnya saya ingin dapat solusi, Bu. Bagaimana agar saya tidak ada salah paham lagi dengan kepala sekolah saya. Dan saya tidak dipaksa untuk menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Oh, enggak, Bu. Jadi masalahnya di sini Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran dan Capsek Ibu menjadi tersinggung akan penjelasan dari Ibu ya. Ya, benar sekali, Bu. Saya jadi kepikiran jadinya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, terus menurut Ibu kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya merasa menggunakan buku teks itu ribet, Bu. Dan saya sudah terbiasa mengajar tanpa buku teks. Karena materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai. Wah, luar biasa Ibu Samsiah ya. Materi sudah Ibu kuasai dengan baik. Saya setuju Bu, saya senang. Kira-kira menurut Ibu apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih bebas, Bu, dalam menyampaikan materi dan hal tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Oh, begitu ya Bu, betul sekali Bu. Kita saat ini kan dianjurkan nih mengimplementasikan Merdeka Mengajar dan juga Merdeka Belajar ya Bu. Kalau boleh tahu, Nggih. pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa? Yang saya gunakan itu sumber belajarnya dari internet, Bu. Kayak video pembelajaran dari YouTube atau artikel ilmiah dari internet. Oh, iya bagus itu Bu. Sumber-sumber belajar yang Ibu pakai itu sudah beragam. Menurut Ibu, apakah menambahkan penggunaan buku teks dalam pembelajaran, apalagi
buku teks itu sudah tersedia di sekolah akan dapat menghambat eksplorasi pemahaman murid Ibu. Iya ya Bu Kadek ya. Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku Iya, teks sebenarnya tidak akan menghambat eksplorasi murid. Ya kan Bu? iya, Bahkan bisa iya. jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Nah, benar Bu ya. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Semua kita bisa jadikan sumber belajar. Begitu juga dengan buku teks yang sudah tersedia. Nah, kita semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, itu pasti semakin bagus ya Bu ya. Apalagi ditambah buku teks di sekolahan sudah ada dan lengkap. Jadi nggak ada salahnya ya Bu. Kalau kita memanfaatkan juga buku tersebut sebagai referensi. Jadi Nggih. sekarang apa sih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu, rencananya nih setelah ini saya ingin menghadap kepala sekolah untuk Mm-mm. menyampaikan permohonan maaf supaya masalah Iya. ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, betul Bu. Saya sepakat dengan pendapat Ibu. Saat berkepala sekolah nanti kira-kira apa Bu yang ingin Pian sampaikan? Ya, yang pertama saya akan minta maaf Bu kalau sikap dan ucapan saya mungkin menyinggung perasaan beliau saat itu. Hmm. Selain itu, Bang Bu, apa lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya juga ingin berterima kasih kepada beliau atas kritik dan saran beliau. Serta Hmm. saya juga ingin menyampaikan bahwa saya akan menggunakan buku teks, Bu, yang sudah tersedia di sekolah dalam pembelajaran supaya lebih maksimal nih. Iya. Selain menggunakan sumber belajar lainnya. Tujuannya supaya murid-murid saya dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Nah, Mungkin begitu, Bu betul Kade. sekali Bu Samsiah. Betul sekali Bu Samsiah ya. Dengan meminta maaf dan menambah referensi materi dalam pembelajaran seperti memanfaatkan buku teks yang ada di sekolah adalah solusi dari permasalahan Ibu ya hari ini ya. Heeh. Nggih. Kira-kira menurut Ibu masih adakah rencana lain yang bisa Ibu lakukan? Saya rasa itu cukup ya, Bu ya. Yang penting itu saya minta maaf dulu dengan kepala sekolah. Oke deh Bu, kalau begitu ya. Kapan sih rencananya kira-kira nih? Rencana Pian itu kapan ingin menemui kepala sekolah? Rencananya besok sih, Bu. Saya akan mencoba menemui beliau dan menjelaskannya. Bagus Bu, senang saya mendengarnya. Mudah-mudahan Bapak Kepala Sekolah Ibu bisa memahami maksud dan tujuan Ibu ya. Iya, Bu. Semoga saja ya, Bu Kadek ya. Doakan ya. Ya Bu. Terus ngomong-ngomong, eh, dari apa yang Ibu paparkan tadi nih, Ibu kan ada tuh bilang merdeka mengajar, terus merdeka belajar kan ada ya Bu ya. Apa kok komitmen Ibu terhadap rencana yang ingin Ibu terapkan dalam penggunaan sumber belajar nih pada setiap pembelajaran selanjutnya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Bu, untuk Hmm. eksplorasi materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar. Iya, wah bagus sekali Bu Samsia. Saya ini sangat mendukung semangat Ibu yang selalu ingin apa pembelajaran itu menyenangkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu dan sesuai harapan. Dan Ibu terus dapat memanfaatkan berbagai macam sumber belajar dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya Bu ya. Nggih, terima kasih.
Nggih, terima kasih Bu Kadek atas waktunya hari ini dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan ya Bu ya oleh murid-murid kita. Amin, Bu. Saya senang bisa berdiskusi dengan Ibu hari ini. Bu Samsiah, dari apa yang menjadi percakapan kita, apa kira-kira Bu yang pian simpulkan? Saya yang pertama, saya sangat terbantu Bu ya bisa berdialog dengan Bu Kadek. Pikiran saya jadi lebih terbuka dan saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Nggih Bu, sama-sama. Dengan senang hati Bu, kita malam ini bisa ngobrol, bisa berbagi ya. Menurut Ibu, apa hasil yang didapatkan dari percakapan kita malam ini Bu? Yang pertama, pikiran saya lebih terbuka, yang seperti yang Ulun sampaikan tadi Bu ya atas kejadian kemarin. Terus saya harus meminta maaf dan saya juga harus dapat memanfaatkan buku teks ya yang ada di sekolah sebagai sumber belajar yang saya pakai untuk mengeksplorasi materi. Nah, saya ikut senang mendengarnya Bu hari ini. Kalau begitu, terima kasih Ibu Samsiah ya sudah berkunjung ke rumah saya. Semoga selanjutnya kita bisa berbincang-bincang lagi dan Ibu bisa menceritakan hasil pertemuan Ibu dengan kepala sekolah Ibu. Iya Bu, terima kasih Bu Kadek ya atas bantuannya malam ini. Saya lega sekali sudah bisa menemukan jalan keluar untuk masalah saya ini. Sama-sama Ibu Samsiah. Jadi gimana Bu? Menurut Ibu malam ini masih adakah yang perlu Ibu bahas lagi? Kita bahas. Kayaknya nggak ada lagi Bu, sudah cukup. Saya puas dengan percakapan kita malam ini. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Kadek ya. Mohon pamit pulang dulu. Iya Bu Samsiah. Sama-sama Bu Samsiah. Selamat malam Bu Kadek. Selamat malam juga Bu Samsiah. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan refleksi tentang kegiatan praktik coaching di ruang kolaborasi 2.3. Di sana saya sebagai coach dan Ibu Nikadek Suryani sebagai coach. Menurut saya Ibu Nikadek Suryani sebagai coach sudah sangat jelas menanyakan tujuan dari coach dalam mencari solusi permasalahannya. Kemudian untuk identifikasi, coach sudah membuat coach menyadari bahwa yang disarankan oleh kepala sekolah itu bukanlah suatu yang harus dihindari, tetapi sebagai tambahan sumber belajar dalam eksplorasi materi. Untuk rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Kemudian untuk tanggung jawab, coach juga sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach tersebut. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.